Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmin Daud, kelas 5B dengan NIM 2010524041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah perjuangan Indonesia. Perlu diketahui, nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda 11-28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini. Nusantara ini hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing, dikarenakan sumber daya alam yang melimpah jadi incaran. Pertama kali bangsa Portugis di tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Patihila dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis, yakni pada tahun 1602. Setelah Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Menelusuri sejarah kota Kudus dari zaman ke zaman dalam pembentukan VOC, ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda, seperti perjanjian Bongaya hingga perjanjian Giati. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia dan Belanda. Di masanya, ia memperkerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa bekerja untuk membuat jalur Anyer Penarukan. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih dari 350 tahun, hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda, hingga akhirnya Belanda menyerah tanpa sebab atau tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia II. Selain itu, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuk Badan BPUPKI atau Dekuritsu Junbi Chosakai yang diketahui oleh Dr. Rajiman Yudhoyingrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14/1945, mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuklah Badan BPUPKI atau Dekuritsu Junbi Chosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Yudhoyingrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda ini mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, proses kemerdekaan terjadi di peristiwa Rengas Dengklok, yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di Rumah Laksana Eda dan dibantu oleh Ahmad Soebarjo. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan undang-undang sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan, beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Ideologi ini berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan.
Fungsi ideologi seperti halnya identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyat dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kehidupan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan oleh ideologi peranannya mencakup berbagai hal yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas terlihat dari Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Ir Soekarno. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang. Berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang dikenal hingga sekarang. Buku berjudul Pancasila oleh Prof. Ahmad Fauzi membantu memahami lebih dalam mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri-ciri pribadi dari bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari dasar segala hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tidak pernah pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluruhannya oleh setiap warga negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada kita masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Dalam memahami pencetus nilai Pancasila yang diusung Presiden Soekarno, buku berjudul Lahirnya Pancasila, kumpulan pidato BPUPKI 2019 akan membantu Gramedia memiliki gambaran serta pemahaman apa yang terjadi selama proses panjang pencetusnya tersebut. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa
Gerakan 30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain seperti berikut. Kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4, ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak, hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur atau Aceh, Iriania, dan lainnya. Adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Dalam buku berjudul Menyibak Tabir Orde Baru oleh Yusuf Wanandi, yang merupakan orang di lingkaran politik yang sudah bekerja dengan para penafsiran utama presiden selama berpuluh-puluh tahun, ia memberikan gambaran mengenai segala kejadian yang terjadi selama Orde Baru negara Indonesia.